Salam. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, yang terambil dari Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan di sini, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tema hari ini, saudara, tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini adalah kejadian di mana Raja Daud ada dalam ancaman Absalom. Siapakah Absalom, saudara? Absalom adalah anak kandungnya sendiri yang berusaha untuk mengambil tahta Daud sebelum waktunya. Berarti Daud mempunyai musuh. Musuhnya adalah anaknya sendiri, saudara. Dan tidak tanggung-tanggung itu adalah anak kandungnya. Berarti musuh Daud ada di dalam rumahnya. Saudaraku, bagaimana kejadiannya kalau ternyata musuh Daud itu adalah keluarganya sendiri, anak kandungnya. Setiap hari, setiap saat, Daud bisa saja berperang dengan musuh-musuh di luar. Bangsa-bangsa, orang-orang yang akan menjatuhkannya, orang-orang yang akan mengambil, bahkan menghancurkan Israel. Tetapi Daud bisa menang terhadap mereka. Daud tidak pernah kalah. Daud dengan begitu semangat, dengan begitu berani menghadapi mereka. Dan akhirnya, saudara, Daud bisa mengalahkan mereka. Dan selama peperangan dalam hidup Daud, tidak pernah kalah. Karena peperangan itu terjadi di luar negerinya. Tetapi kali ini, saudara, peperangan itu terjadi justru ada di dalam negerinya. Di dalam keluarganya. Saudaraku, mana menurut saudara yang paling baik? Yang paling begitu menakutkan? Perang dengan orang yang ada di luar, atau perang dengan orang yang ada di dalam? Perang dengan musuh yang di luar, atau dengan musuh yang ada di dalam? Kalau Daud bisa memilih, saudara, hari ini dia akan berkata, Tuhan, lebih baik saya berperang melawan orang-orang yang ada di luar sana, bangsa-bangsa, semua bangsa yang ada di tengah dunia ini pun boleh datang, dan saya akan menghadapi mereka sampai titik darah penghabisan. Tetapi kalau ini dari dalam keluarganya sendiri, saudara, saya mau katakan ini adalah musuh dalam selimut. Bagaimana Daud bisa mengalahkannya? Apakah Daud tega menghadapi anaknya sendiri, bahkan berperang melawan dia? Sekalipun apa yang dilakukan oleh anaknya itu adalah hal yang jahat, kudeta. Kudeta yang direncanakan, saudara. Anaknya melakukan kudeta terhadap ayah kandungnya sendiri. Saudaraku yang kekasih, siapa yang tidak mau menjadi raja besar, menggantikan Daud, raja yang begitu dihormati, wilayah yang besar, negara yang besar, negara yang kaya, negara yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Semua anak-anak Daud pasti menginginkannya, termasuk Absalom. Tetapi ini masalahnya, saudara. Dia mengambil sebelum waktunya. Sebelum Daud menetapkan orang yang akan menggantikannya. Dan dikatakan di sini, saudara, begitu besar masalah Daud justru terjadi ketika dia ada di dalam negerinya, di tengah keluarganya. Daud sampai menyingkir, saudara. Dia tidak ingin menghadapi Absalom. Dia hanya ingin jauh dari Absalom. Dia tidak ingin melukai. Bahkan dia menunggu sampai Absalom menyadari semua yang dilakukannya. Bahkan kembali kepadanya. Dia akan memaafkan Absalom. Dia akan menerimanya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Justru musuh ini semakin kuat menghadapinya. Dan ketika musuh yang dari dalam ini datang, apa yang Daud lakukan, saudara? Ini luar biasa.
Yang pertama dikatakan di sini, di Mazmur pasal 3 ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Daud datang kepada Allah. Daud menyerahkan masalahnya, pergumulannya, mengatakan bahwa dia tidak mampu menghadapinya. Dia menyerah di hadapan Tuhan. Artinya saudara, Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Secara manusia, secara kekuatan bisa saja Daud menghadapi Absalom. Dan hari itu Absalom pasti langsung kalah. Siapa yang berani menghadapi Raja Daud? Siapa yang bisa mengalahkannya? Tidak akan bisa. Tetapi apa yang dilakukan Daud ini luar biasa. Dia tidak datang memerangi Absalom, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, berita yang baik hari ini, kalau kita ada dalam keadaan yang berat, masalah yang berat, tekanan, orang-orang yang ingin menjatuhkan, ingin mengkhianati, memecah belah, memfitnah, bahkan sudah merugikan saudara, sudah mengambil semua yang ada dalam saudara, harta, kekayaan, jabatan, nama. Satu hal yang harus saudara lakukan, datang kepada Tuhan. Tuhan ingin mendengarkan suara jeritan keluhan saudara. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu artinya, saudara mengadukannya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bukan mengandalkan yang lain. Bukan mengandalkan kekuatan, kehebatan, nama besar, jabatan, apalagi semua yang saudara miliki. Tuhan menghargai orang yang mengandalkannya. Dan orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Yang kedua, berarti saudara tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Menyerahkannya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, balaslah yang jahat dengan kebaikan. Bukan sebaliknya, yang jahat dibalas dengan jahat. Kalau kita lihat sekarang kan banyak orang-orang di tengah dunia ini membalas satu dengan yang lain. Fitnah dibalas fitnah. Kata-kata kasar dibalas dengan kata-kata kasar. Hoaks dibalas dengan hoaks. Perang dibalas dengan perang. Kekerasan dibayar dengan kekerasan. Tuhan tidak inginkan itu terjadi, saudara. Kalau sampai ada anak-anak Tuhan yang melakukan hal itu, berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Daud contohnya, dia percaya kepada Tuhan. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia membawanya kepada Tuhan. Apalagi yang dihadapi ini adalah anaknya sendiri. Dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan alamat yang tepat. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, seperti orang-orang yang menjulukinya, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Karena Daud berdiam diri. Karena Daud tidak lakukan sesuatu. Dan memilih untuk datang kepada Tuhan. Secara manusia, Daud sudah kalah. Karena Daud tidak melakukan apa-apa. Padahal musuh yang dihadapinya gampang saja bisa dikalahkan. Orang-orang berkata kepadanya, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Daud sedang jauh dari Tuhan. Daud sedang dikutuk oleh Tuhan. Daud sedang dalam keadaan bahaya. Saudaraku, Daud tidak mendengarkan orang-orang itu, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia ingin mendengarkan suara Tuhan. Dia ingin mendengarkan jawaban Tuhan. Dia ingin mendapatkan kelegaan. Dia ingin mendapatkan ketenangan. Dia ingin mendapatkan kekuatan. Karena selama ini yang menolong dia adalah Tuhan. Yang membawa dia sampai hari ini adalah Tuhan. Yang mengangkat dia menjadi raja adalah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, harusnya kita menyadari bahwa yang sudah memberkati kita sampai hari ini, yang mengangkat kita, memelihara kita, bahkan membuat kita sehat, mampu berdiri adalah Tuhan. Kalaupun saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menguatkan kita melewati semua tantangan, semua sakit penyakit. Katakan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan saudara. Katakan kepada Tuhan apa yang ingin saudara lakukan.
dan Tuhan akan memberikan hal yang indah. Saudaraku, apa yang Tuhan katakan kepada Daud ini luar biasa. Karena dia datang merendahkan diri, dia panggil nama Tuhan. Dikatakan di sini, di Mazmur pasal 3, ayat yang ketiga. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan, garis bawahi kalimat yang luar biasa ini, saudara. Ia menjawab aku dari gunungku, dari gunungnya yang kudus. Saudaraku, luar biasa. Ketika Daud menyaringkan suaranya dengan keras berdoa kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dikatakan di sini sekali lagi Mazmur 3 ayat yang keempat, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Berita yang baik hari ini, saudara, Tuhan menjawab doa saudara. Tuhan menjawabnya dari gunungnya yang kudus. Artinya Tuhan menjawab dari tempat yang kudus, dari sorga, tempat tinggalnya, tempat dia berada, tempat dia bertahta. Artinya dari sorga Tuhan mendengar saudara, dari sorga Tuhan melihat saudara, dari sorga Tuhan menolong saudara. Firman Tuhan berkata, dari Tuhanlah datang pertolongan. Dan hari itu Daud langsung mendapatkan jawabannya. Saudaraku, bukankah luar biasa? Daud tahu bahwa setiap masalah pergumulannya ada jawabannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pergumulan masalah kita ada jawabannya. Dan jawabannya bukan dari manusia, jawabannya bukan dari dunia, tapi jawabannya dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menjawab doa, pasti luar biasa, saudara. Kalau Tuhan yang bersama dengan saudara, pasti luar biasa. Kalau Tuhan yang berbicara dengan saudara, pasti hal besar akan terjadi, hal yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar hal yang indah, bahwa Tuhan bisa menjawab doa. Tuhan dari tempat yang tinggi bisa melihat dan memberikan jawaban kepada anak-anaknya. Memberikan sukacita, kelegaan, kekuatan setiap hari. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap hari untuk umatnya. Haleluya. Saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingin menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka saat ini. Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal di dalamnya, beracara, menguatkan, memberikan damai sejahtera, mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, meluputkan dari mara bahaya, menyembuhkan yang sakit. Bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Hari ini hari mujizat, hari ini hari damai sejahtera, hari ini hari kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap bersukacita saudara, tetap sehat. Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Haleluya.